Shalom untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, hari Jumat tanggal 2 September 2022, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat tanggal 2 September 2022, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nas renungan hari ini adalah penggalan dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema kasih yang dari Allah. Pertanyaan adalah, sungguhkah kita merasakan dan memahami kasih dari Allah dalam hidup kita hari ini? Banyak orang bertanya, apakah hari ini masih ada kasih Allah dalam hidup kita dan dunia ini? Kalau masih ada kasih Allah, mengapa hidup semakin susah? Mengapa Allah membiarkan banyak persoalan terjadi dalam hidup kita maupun dunia ini? Bencana alam terjadi di mana-mana, perang antar negara, teroris, konflik dalam negeri, dan juga pandemi COVID-19 yang sudah menewaskan jutaan orang. Tidak tahu dan sampai kapan akan berakhir. Apakah Allah masih peduli dan mengasihi kita? Apapun yang terjadi hari ini, kasih Allah tidak akan pernah berubah. Dan ini yang harus kita yakini dan pegang erat-erat. Dari dulu sebelum kita dilahirkan dan dunia dijadikan, kasih dari Allah nyata dalam hidup kita sampai akhir zaman. Jika tidak ada kasih Allah, maka manusia pasti sudah lenyap dan binasa. Kasih Allah sungguh luar biasa. Kita bisa lihat dari penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, pemulihan hubungan manusia dengan Allah, penyelamatan manusia yang mengarahkan hidup yang kekal, yang bisa kita pelajari dari 1 Yohanes 4 ayat 15. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dengan adanya kasih dari Allah itu, maka sudah seharusnya kita mengenal Allah. Dengan semakin kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi orang lain. Dengan demikian, melalui kasih yang kita nyatakan, orang akan melihat dan merasakan kasih dari Allah itu juga. Kasih Allah akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kasih Allah itu akan memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti nas khotbah kita, nas renungan kita, ketika para murid-murid Yesus telah menyaksikan dan juga melihat apa yang Allah lakukan terhadap manusia, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan kepastian bahwa ada kasih dari Allah bagi manusia dan dunia ini. Karena kasih Allah itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dalam dunia ini banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kasih dari Allah tetap di antara kita. Saudaraku yang terkasih, itulah kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nyatalah bahwa kasih dari Allah sungguh membuat kita kembali hidup berdamai dengan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi karena kasih dari Allah, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, kasih dari Allah tidak pernah berubah dan nyata dalam hidup kita. Kasih Allah membuat hidup semakin sempurna. Kasih Allah juga membuat kita melenyapkan akan ketakutan. Kita tidak takut terhadap apapun, dan kasih Allah juga
memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah mengasihi kita. Dan oleh sebab itu juga, ketika kita mengetahui, ketika kita benar-benar dikasihi oleh Allah, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Selamat hari Jumat dan selamat melakukan aktivitas kita pada hari Jumat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas sapaan firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada dunia ini, dan Engkau menyelamatkan dunia ini. Itulah kasih yang Engkau berikan kepada dunia ini, sehingga dunia ini terselamat, terbebas dari kutukan dosa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengutus kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, yaitu menjadi pelaku kasih, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Terima kasih Allah Surgawi. Amin.